Bayangkan sebuah cinta yang begitu mendalam, sebuah kecintaan yang tidak berlandaskan harta maupun rupa, melainkan pada untayan kalimat suci yang menegaskan keesaan Sang Maha Pencipta. Surah Al-Ikhlas atau yang lebih sering kita sebut dengan surah Qul Hu adalah surah pendek yang luar biasa agung, yang meski hanya terdiri dari beberapa ayat, namun getarannya mampu menembus 7 lapis langit. Namun, pernahkah terlintas di benak Anda bagaimana hukumnya jika setiap kali kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam salat, lisan kita hanya mampu dan hanya mau melantunkan surah Al-Ikhlas tanpa surat lainnya? Apakah salat kita akan tetap dianggap sah? Ataukah kita justru melakukan sesuatu yang dibenci Allah dan Rasul-Nya karena dianggap malas membaca surah yang lebih panjang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menganugerahkan kita iman dan kesempatan untuk terus menggali ilmu di jalannya. Sebelum kita membedah kisah inspiratif dari zaman kenabian tentang rahasia surah Qul Hu ini, saya ingin menyapa Anda yang luar biasa. Saat ini Anda berusia berapa dan dari kota mana Anda menyimak pesan ini? Apakah dari Banjarmasin yang teduh, Gorontalo yang indah, atau mungkin dari belahan bumi Allah yang lain? Silahkan tulis di kolom komentar, karena doa-doa kita akan saling bertaut di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar Anda selalu menjadi yang pertama mendapatkan limpahan ilmu yang menyejukkan hati ini. Surah Al-Ikhlas adalah permata pendek yang hampir seluruh muslim di dunia ini menghafalnya sejak usia dini, sebagai landasan tauhid yang paling murni. Keagungannya bukan terletak pada panjang ayatnya, melainkan pada kemurnian isinya yang menjelaskan hakikat ketuhanan Allah yang tunggal, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Banyak sekali keutamaan dan manfaat yang dijanjikan bagi siapa saja yang gemar membaca surah ini, mulai dari perlindungan gaib hingga janji dicukupkan segala keperluan duniawi. Namun, di balik kemudahannya, surah ini menyimpan kekuatan spiritual yang sangat besar yang mampu mengubah takdir seseorang di hadapan Rabb-Nya. Memahami Al-Ikhlas berarti memahami akar dari segala ibadah kita, yaitu pemurnian niat hanya kepada Allah semata. Kisah ini bermula di zaman Rasulullah SAW, tepatnya di Masjid Quba, di mana terdapat seorang sahabat yang ditunjuk menjadi imam bagi kaumnya dalam setiap pelaksanaan sholat 5 waktu. Ada satu keunikan yang sangat menonjol dari sang imam ini, yaitu setiap kali ia selesai membaca Al-Fatihah, ia selalu memulai bacaan suratnya dengan surah Al-Ikhlas. Baru kemudian ia menyambung dengan surat yang lain. Kebiasaan ini ia lakukan secara konsisten di setiap rakaat, setiap waktu sholat, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, hingga isya tanpa pernah terlewatkan sekalipun. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar bagi para sahabat makmum lainnya, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melaporkan perilaku imam tersebut secara langsung kepada baginda Nabi Muhammad. Mendengar laporan dari para sahabatnya, Rasulullah SAW tidak lantas menyalahkan atau menghakimi sang imam, melainkan memanggilnya dengan penuh kelembutan untuk dimintai penjelasan. Beliau bertanya dengan kalimat yang syarat akan hikmah. Wahai fulan, apa yang mendorongmu untuk selalu membaca surah ini di setiap rakaat sholatmu? Pertanyaan ini bukan sekedar integrasi, melainkan sebuah pintu bagi sang sahabat untuk mencurahkan apa yang ada di dalam lubuk hatinya yang terdalam mengenai hubungannya dengan firman Allah. Sang imam kemudian menjawab dengan penuh ketulusan, Wahai Rasulullah, sungguh aku sangat mencintai surah itu, karena di dalamnya terdapat sifat-sifat Sang Maha Pemurah. Jawaban jujur inilah yang kemudian mengundang turunnya rahmat Allah yang sangat luar biasa bagi hamba tersebut. Setelah mendengar jawaban yang penuh dengan kejujuran dan rasa cinta tersebut, Rasulullah SAW memberikan sebuah pernyataan yang akan dikenang sepanjang sejarah umat Islam sebagai kabar gembira yang tak ternilai harganya. Beliau bersabda, Ketahuilah, sesungguhnya kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas itulah yang akan memasukkanmu ke dalam surga Allah. Kalimat singkat ini seolah meruntuhkan segala keraguan bahwa
ibadah yang didasari oleh rasa cinta yang tulus memiliki nilai yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan legitimasi bahwa mengulang-ulang satu surah karena rasa cinta bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah jalan pintas menuju kebahagiaan abadi. Penjelasan ini menjadi bukti bahwa kualitas hati dalam beribadah jauh lebih penting daripada sekadar kuantitas bacaan yang panjang namun hampa. Berdasarkan kisah fenomenal tersebut, para ulama besar termasuk dalam kitab tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa tindakan membaca surah Al-Ikhlas di setiap rakaat adalah sesuatu yang dibolehkan secara syariat. Tidak ada unsur makruh atau kebencian dalam sisi agama jika seseorang memilih untuk terus-menerus melantunkan surah ini dalam setiap sholatnya, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Anda diperbolehkan membaca Al-Fatihah lalu menyambungnya dengan surah Al-Ikhlas di rakaat pertama dan melakukan hal yang sama di rakaat kedua, atau bahkan menyandingkannya dengan surat lain. Hal ini memberikan keringanan sekaligus kemuliaan bagi mereka yang mungkin memiliki keterbatasan hafalan namun memiliki limpah cinta yang besar terhadap makna ketauhidan Allah. Ibadah dalam Islam tidak pernah bertujuan untuk memberatkan, melainkan untuk mendekatkan hamba kepada penciptanya melalui jalan cinta. Kunci utama dari besarnya fadilah atau keutamaan membaca surah Qul di setiap sholat adalah jika hal tersebut didasari oleh pemahaman kandungan maknanya yang begitu agung dan mendalam. Surah Al-Ikhlas bukan sekedar susunan kata, melainkan pernyataan sikap seorang hamba yang mengakui bahwa Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu di alam semesta ini. Jika seseorang membaca surah ini dengan hati bergetar karena menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan Allah yang Maha Tunggal, maka setiap huruf akan berubah menjadi cahaya yang menerangi alam kuburnya kelak. Memahami bahwa Allah tidak sebanding dengan apapun adalah puncak dari segala ilmu, dan surah Al-Ikhlas merangkum semua itu dalam 4 ayat yang sangat padat dan penuh makna. Inilah yang menyebabkan rahmat Allah mengalir deras bagi siapa saja yang menjadikannya sebagai zikir utama dalam sholatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para guru kita, mencintai surah Al-Ikhlas adalah cara yang sangat efektif untuk memancing kasih sayang serta ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali lidah kita mengucap Qul huwallahu ahad, seolah-olah kita sedang mengetuk pintu arsy dengan pernyataan kesetiaan yang paling murni kepada Sang Khalik. Kecintaan ini akan menghapuskan noda-noda kemusyrikan kecil di dalam hati dan menggantikannya dengan keterangan jiwa yang luar biasa dalam menjalani hidup di dunia ini. Allah sangat menghargai hambanya yang mengagungkan sifat-sifatnya, dan surah Al-Ikhlas adalah rangkuman paling indah dari sifat-sifat kemuliaan tersebut. Dengan menjadikannya sebagai bacaan favorit dalam sholat, Anda sebenarnya sedang membangun komunikasi yang sangat mesra dengan Sang Maha Pengampun setiap harinya. Kita perlu mengambil pelajaran berharga dari keikhlasan hati Imam di Masjid Quba tersebut, di mana ia tidak peduli dengan komentar atau penilaian orang lain terhadap bacaan sholatnya. Fokusnya hanya satu, yaitu bagaimana ia bisa mengekspresikan rasa cintanya kepada Allah melalui surah yang paling ia sukai di dalam Al-Quranul Karim. Keikhlasan seperti inilah yang harusnya kita tiru dalam setiap ibadah yang kita lakukan, baik yang terlihat oleh manusia maupun yang tersembunyi di dalam kesunyian malam. Jangan pernah merasa rendah diri jika hafalan surah Anda tidak sebanyak orang lain, asalkan apa yang Anda baca dilakukan dengan penuh rasa cinta dan kekhusyuan yang mendalam. Allah tidak melihat seberapa panjang surah yang Anda baca, melainkan seberapa besar keridhaan dan keikhlasan yang terpancar dari niat suci yang ada di dalam dada Anda. Mempelajari hukum dan keutamaan surah Al-Ikhlas ini membawa kita pada sebuah harapan yang besar agar di akhir hayat kelak kita mampu menghadap Allah dalam keadaan yang paling baik atau husnul khotimah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid dan hati kita dipenuhi dengan cinta kepada surah yang agung ini hingga napas terakhir. Semoga melalui perantara kecintaan kita pada surah Al-Ikhlas,
Allah memberikan kelapangan di saat sakaratul maut dan menempatkan kita di barisan para hamba yang diridhoi untuk masuk surga tanpa hisab. Keberkahan ilmu yang kita pelajari hari ini semoga menjadi saksi pembela bagi kita semua di pengadilan akhir kelak, di mana tidak ada lagi pertolongan kecuali dari rahmat dan kasih sayangnya yang tak bertepi. Mari kita jadikan al-ikhlas sebagai sahabat sejati dalam setiap sujud dan doa-doa panjang kita. Saudaraku-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mendalam mengenai hukum dan keajaiban bagi siapa saja yang hanya membaca surah Qul Hu atau al-ikhlas di setiap pelaksanaan sholatnya. Semoga kisah Imam Masih Kuba ini memberikan keterangan bagi jiwa kita dan semakin memotivasi kita untuk terus mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati dan jiwa. Jangan biarkan ilmu yang sangat berharga ini berhenti di Anda saja. Bagikanlah video ini kepada keluarga, sahabat, dan grup pengajian Anda agar semakin banyak umat yang memahami luasnya rahmat Allah. Terima kasih telah menyimak dengan penuh perhatian hingga akhir. Semoga setiap detik waktu yang Anda luangkan dicatat sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Sampai jumpa di pembahasan penuh hikmah selanjutnya. Tetaplah istiqomah dalam iman dan cinta kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.